Kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua. Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengalaman Indonesia dalam penanganan COVID-19 dari sisi kebijakan. Sejak Maret 2020 lalu, pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa kebijakan disesuaikan dengan perkembangan situasi COVID-19 dengan memperhatikan aspek kesehatan dan ekonomi. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kemudian dijadikan dasar pembaharuan agar kebijakan yang diterbitkan selanjutnya menjadi semakin komprehensif dan tepat sasaran. Kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian. Indikator-indikator kesehatan yang diaplikasikan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten dan kota, menjadi landasan keputusan gasrem pembukaan aktivitas sosial ekonomi. Berikut merupakan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan terhadap perkembangan kasus. Kebijakan pembatasan aktivitas pertama kali diterapkan di Indonesia adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama 8 minggu. Mayoritas aktivitas masyarakat ditiadakan kecuali perkantoran sektor esensial dan transportasi yang dibatasi kapasitasnya. Efek dari pembatasan ketat ini adalah kasus COVID-19 di Indonesia tetap meningkat, namun rata-rata hanya bertambah 1.600 kasus per bulan. Selanjutnya, memasuki bulan Juni, pemerintah mencoba melakukan relaksasi dengan menerapkan kebijakan PSBB transisi. Sekolah tatap muka tetap ditiadakan, namun perkantoran, tempat umum, rumah ibadah, dan kegiatan sosial mulai dibuka dengan kapasitas 50%. Dapat dikatakan, pada pembukaan pertama ini, pemerintah dan masyarakat masih beradaptasi terhadap kebiasaan baru, sehingga kasus meningkat 216% dengan rata-rata kenaikan 6.000 kasus per bulan. Sehingga pemerintah kembali menerapkan PSBB seperti di awal pandemi selama 4 minggu dan berhasil menurunkan kasus sebesar 8%, atau turun 1.421 kasus dalam 1 bulan. Menyusul menurunnya jumlah kasus, pemerintah kembali membuka sebagian aktivitas melalui PSBB transisi selama 14 minggu, dengan memperbolehkan kegiatan masyarakat dengan maksimal kapasitas 50%. Sayangnya, pelonggaran kebijakan yang bertepatan dengan periode libur Natal dan Tahun Baru menyebabkan kasus meningkat cukup signifikan, yaitu naik 122% atau rata-rata naik 10.000 kasus per bulan. Kenaikan ini menandakan first wave atau puncak kasus pertama di Indonesia. Puncak kasus pertama mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan. Buka tutup melalui kebijakan PSBB dan PSBB transisi nyatanya tidak dapat menekan kasus secara konsisten dan dalam waktu yang panjang. Untuk itu, pemerintah mencoba memodifikasi kebijakan menjadi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dikhususkan di Pulau Jawa Bali yang menyumbang kasus terbanyak. Di PPKM Jawa Bali ini, sekolah tatap muka, fasilitas umum, dan kegiatan masyarakat ditutup. Namun, perkantoran diperbolehkan WFH 75%.
Restoran dibuka dengan kapasitas 25% dan tempat ibadah kapasitas 50%. Pembatasan yang lebih ketat ini berhasil menekan kasus, sehingga kenaikannya hanya sebesar 5% dari yang kasus sebelumnya 122%. Keberhasilan PPKM Jawa Bali menekan kasus mendorong pemerintah untuk menerapkannya di seluruh wilayah di Indonesia pada level yang lebih mikro melalui kebijakan PPKM Mikro. Kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi hingga tingkat RT RW dan didorong dengan pengawasan melalui Satgas Posko tingkat desa atau kelurahan. Pada periode ini, aktivitas masyarakat dibuka dengan kapasitas 50%. Kebijakan ini berhasil menurunkan kasus hingga 134% selama 14 minggu. Namun sayangnya, pasca Idul Fitri, kasus kembali meningkat hingga 374% hanya dalam waktu 6 minggu. Pasca kenaikan kasus yang sangat signifikan tersebut, pemerintah memperketat aktivitas masyarakat melalui kebijakan PPKM darurat yang diikuti dengan PPKM level 4 selama 4 minggu. Pada periode ini, seluruh aktivitas masyarakat ditiadakan dan diberlakukan pengawasan yang ketat pada mobilitas penduduk. Meskipun demikian, terdapat perbedaan detail pembatasan kebijakan itu pada wilayah Jawa Bali sebagai penyumbang kasus terbesar. Hasilnya, dalam 4 minggu, kasus sempat meningkat 104% dan mencapai puncak kedua, namun dapat segera ditekan hingga turun 22%. PPKM dengan level 1 sampai dengan 4, kemudian dilanjutkan dengan menyesuaikan situasi dan kesiapan masing-masing daerah hingga tingkat kabupaten atau kota. Implementasi yang telah berlangsung hingga 10 minggu ini berhasil menurunkan kasus sebesar 97% dari puncak kedua. Dari perjalanan kebijakan tersebut, terlihat pula kenaikan kasus terjadi ketika kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat direlaksasi tanpa adanya modifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, seperti pada masa penerapan PSBB dan PSBB transisi. Sementara PPKM Mikro yang dilakukan serentak oleh seluruh daerah dengan penyesuaian situasi hingga tingkat RT RW terbukti mampu menurunkan kasus hingga 134% selama 14 minggu. Meskipun dengan pembukaan aktivitas masyarakat sebesar 50%. Pembelajaran ini harus dijadikan pegangan utama pada periode Natal dan Tahun Baru yang berpotensi meningkatkan kembali kasus COVID-19. Kebijakan PPKM darurat dan level 4 membuktikan rem darurat yang diterapkan serentak di seluruh wilayah dan disesuaikan dengan situasi masing-masing wilayah dapat menekan kasus secara efektif dan maksimal. Untuk itu, menuju periode Natal dan Tahun Baru, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain, kebijakan didasarkan pada situasi masing-masing daerah. Relaksasi dapat dilakukan hingga 50% kapasitas, namun harus mewaspadai potensi kenaikan kasus akibat periode libur. Kemudian dilakukan pengawasan hingga tingkat terkecil melalui Satgas Posko atau Desa Kelurahan maupun Satgas Fasilitas Umum. Dan segera menyiapkan skenario pembatasan begitu terlihat tren kenaikan kasus yang signifikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pembaharuan kebijakan pelaku perjalanan internasional yang terbaru berdasarkan Surat Edaran Satgas nomor 20 tahun 2021 dan SK Kasatgas nomor 14 tahun 2021 tentang perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 yang mulai diterapkan tepat hari ini. Terdapat beberapa perubahan dan tambahan pengaturan. Di antaranya yang pertama adalah durasi karantina selama 5 kali 24 jam setelah melakukan tes ulang RT-PCR pertama di hari pertama kedatangan. Penambahan durasi karantina menjadi 8 hari di bulan Juli lalu berdasarkan kondisi kasus yang sedang meningkat. Pemangkasan masa karantina ini dilakukan mengingat kondisi kasus COVID-19 yang sudah cukup terkendali saat ini. Yang kedua adalah menegaskan waktu pelaksanaan tes ulang RT-PCR kedua, yaitu di hari keempat karantina
sebagai penentuan selesai waktu karantina. Dan yang ketiga adalah pengaturan WNA dengan tujuan berwisata, diantaranya memusatkan titik masuk bandar udara di Provinsi Bali dan Kepulauan Riau, kemudian menambahkan prasyarat administratif perjalanan selain kartu vaksin dan hasil negatif PCR, yaitu dengan visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya, bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan minimal pertanggungan $100.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran tempat akomodasi selama menetap di Indonesia. Sebagai tambahan, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM terbaru, bahwa dalam rangka pemulihan nasional saat ini pemberian visa diizinkan untuk pelaku perjalanan dengan tujuan wisata dan pembuatan film, termasuk dalam rangka komersil dan tujuan mengikuti pendidikan. Selain itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Marinvest, telah ditetapkan 19 negara asal yang boleh memasuki Indonesia untuk kebutuhan wisata, yaitu Saudi Arabia, United Arab Emirates, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Prancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hongaria, dan Norwegia. Keputusan untuk memperpendek durasi karantina dan memperluas kriteria WNA yang masuk ke Indonesia seyogyanya dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan upaya pengendalian kasus yang telah dilakukan. Keputusan ini dihasilkan dari pertimbangan matang berbagai ahli serta praktisi sektor terkait. Berdasarkan dari perspektif kesehatan, kondisi kasus COVID-19 di Indonesia tergolong terkendali, yaitu pertama, transmisi virus di komunitas tergolong rendah, yaitu 3,01 kasus per 100.000 penduduk, kemudian 0,49 kasus rawat inap per 100.000 penduduk, dan 0,16 kasus kematian per 100.000 penduduk. Yang kedua yaitu berdasarkan kapasitas respon yang tergolong cukup baik, yaitu 0,67% positivity rate per minggu, 12,46 rasio kontak erat per kasus konfirmasi, dan 5,57 bor per minggu. Secara saintifik, penambahan exit dan entry test dapat menurunkan peluang penularan pasca karantina selama 5 hari. Sedangkan dari perspektif ekonomi, sebagaimana pandemi penyakit dan krisis lainnya sejak tahun 2000, sektor pariwisata secara global merasakan dampak negatif akibat kebijakan pembatasan mobilitas dan penjarakan sosial, di mana belum pernah ada krisis yang memberikan dampak sesignifikan pandemi COVID-19. World Bank bahkan menyatakan sektor pariwisata menyumbang 10% dari produk domestik bruto global dan menjadi pekerjaan 1 dari 10 orang di dunia. Jika kita melihat lebih luas, efek pembatasan selama ini berdampak pada berbagai nilai pariwisata seperti maskapai penerbangan, hotel, restoran, operator tur, pemasok makanan, petani, pengecer, dan berbagai usaha kecil dan menengah lainnya. Untuk itu, upaya memitigasi risiko penularan sebesar-besarnya dengan pembaharuan kebijakan itu diantaranya adalah penurunan durasi karantina dari 8 menjadi 5 hari akan efektif menekan kasus jika dilakukan ke 6 langkah. Yang pertama, pelaku perjalanan internasional wajib menjalani karantina. Yang kedua, pelaku perjalanan internasional wajib menerapkan protokol kesehatan selama masa karantina. Yang ketiga, pemerintah daerah menyediakan daftar rujukan fasilitas karantina. Yang keempat, pemerintah menyediakan alat uji diagnostik yang akurat. Yang kelima, pemerintah meningkatkan upaya penelusuran kontak erat. Dan yang keenam adalah pemerintah daerah memastikan cakupan vaksinasi terpenuhi. Terakhir, saya ingin mengajak seluruh pihak, baik petugas di lapangan maupun pelaku perjalanan,
untuk mematuhi aturan yang ada. Pada prinsipnya, kita mampu bertahap aktif berkegiatan seperti sebelum pandemi, asalkan kita dapat mencapai kepatuhan protokol kesehatan kolektif yang tinggi. Monitoring dan evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan aturan terimplementasikan dengan baik di lapangan, ditegakkan tanpa pandang bulu, serta menekan potensi penularan COVID-19 semaksimal mungkin. Sebelum menutup konferensi pers hari ini, berikut adalah beberapa informasi tambahan terkait COVID-19 di Indonesia. Terkait dengan kasus WNI yang meninggalkan masa karantina di Wisma Atlet sebelum waktunya, maka pemerintah memastikan bahwa proses hukum sedang berjalan. Satgas menjunjung tinggi penerapan aturan yang berlaku dan menegakkan kedisiplinan untuk melindungi keselamatan masyarakat. Kepada seluruh pelaku perjalanan internasional, kami minta untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan dan jangan melanggar karena akan dikenakan sanksi yang tegas. Pemerintah saat ini sedang menyusun strategi lintas kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi lonjakan kasus menjelang libur akhir tahun. Strategi yang disusun diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan yang efektif dan inklusif dengan menekankan pada prinsip pelonggaran aktivitas yang diikuti pengendalian lapangan yang ketat. Yang kedua adalah peningkatan laju vaksinasi lansia, terutama di wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah percepatan program vaksinasi untuk anak. Yang keempat adalah screening berlapis terhadap pelaku perjalanan internasional. Dan yang kelima adalah pengawasan, kegiatan, dan edukasi terhadap masyarakat oleh pemerintah daerah tentang protokol kesehatan. Selain itu, PPKM akan terus dilakukan karena telah terbukti efektif dalam menekan kasus, termasuk untuk menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mematuhi kebijakan pemerintah dan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengawasi dan mengendalikan mobilitas yang dilakukan oleh warganya sehingga peningkatan kasus dapat dicegah. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Christine Chandraningsih Kyodo News dan diankompas.com terkait dengan SE Satgas nomor 20 yang baru dikeluarkan. Bolehkah diberikan penjelasan pertimbangannya mengapa hanya Bali dan Kepulauan Riau yang dibuka untuk 19 negara? Lalu, apakah bisa nantinya orang asing yang akan ke Bali masuk melalui Jakarta atau Manado untuk menuju Bali atau Kepulauan Riau dengan perjalanan lokal? Jika kondisi perjalanannya demikian, apakah orang asing nantinya tetap bisa diterima kedatangannya? Kemudian, untuk wisatawan mancanegara yang terbang ke Bali dan Kepulauan Riau untuk berwisata, apakah dari Bali dan Kepulauan Riau mereka nantinya boleh berwisata ke tempat-tempat lain di Indonesia? Bila tidak boleh, bagaimana pengawasannya di bandara supaya mereka tak jalan-jalan ke daerah lain? Baik, terima kasih pada Kyodo News dan Kompas.com. Penetapan 19 negara ini berdasarkan pertimbangan kasus COVID-19 terkini, yaitu jumlah kasus konfirmasi di bawah atau sama dengan 50 kasus per 100.000 penduduk, dengan positivity rate rendah atau kurang di 5%, serta perjanjian luar negeri yang telah dilakukan, misalnya Travel Corridor Arrangement atau TCA. Terkait teknis masuknya wisatawan asing ke Indonesia, nantinya mereka hanya boleh memasuki Indonesia dari Bandar Udara Provinsi Bali dan Kepulauan Riau saja untuk berwisata di dua provinsi ini sebagai dua daerah yang akan menjalankan simulasi protokol kesehatan di bidang pariwisata untuk turis asing. Sedangkan pengawasan mobilitas domestik wisatawan asing di Indonesia akan menjadi tanggung jawab daerah penyelenggara simulasi protokol kesehatan serta daerah penyangganya untuk mengawasi pergerakannya sesuai dengan kebijakan yang ada. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Hendro Berita1.com, diankompas.com, dan andriantirto.id. Apakah ada pasal yang menjeratnya pelanggaran tidak mengikuti karantina? Berapa tahun hukuman maksimal? Kemudian, palang pintu pencegah transmisi virus dari luar negeri rawan bobol.
sebelum puncak pandemi Juli 2021, pernah terjadi sejumlah warga negara India lolos. Kejadian ini diduga ikut menjadi penyumbang masuknya varian Delta. Pintu masuk ini di bawah otoritas institusi mana? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana mencegah kejadian serupa terulang? Kemudian, untuk mengantisipasi oknum yang tak bertanggung jawab dan antisipasi agar kasus kabur dari karantina tidak terjadi lagi, mengingat penerbangan internasional untuk umum dan pariwisata sudah dibuka kembali, bagaimana antisipasi yang dilakukan Satgas Pusat dan daerah? Baik, terima kasih berita1.com, kompas.com, dan tirto.id. Jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan himbauan untuk karantina, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tertera dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Prinsipnya kedua regulasi ini menghimbau pelaksanaan karantina untuk agar pelaku perjalanan tidak jatuh sakit maupun membawa penyakit. Mekanisme penegakan upaya kekarantinaan kesehatan akan diawasi oleh Komando Tugas Gabungan Terpadu atau Kogas Gappat yang terdiri dari unsur TNI atau Polri, Kementerian Lembaga terkait, relawan yang dipimpin oleh Pangkotama Operasional TNI di bawah kendali Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan. Terkait dengan pelanggaran yang ada, baik pembuat kebijakan dan petugas di lapangan terus melakukan monitoring dan evaluasi. Diharapkan masyarakat dapat ikut serta mengawal implementasi kebijakan di lapangan. Terima kasih. Dengan demikian, konferensi pers pada sore hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari dengan 3 wajib iman, wajib